ketemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertemu bersama. Oke, karena lama gak ketemu, kali ini aku pengen cerita tentang kesulitan yang sering dialami oleh terapis ketika memberikan terapi, tetapi anaknya tidak mengerti juga gitu. Kenapa sih anak atau murid yang kita ajar itu progresnya itu terasa lambat sekali gitu ya? Ada yang sampai 1 bulan atau 2 bulan sudah menunjukkan perkembangan dengan memahami materi yang kita berikan, tapi ada juga sampai 3 bulan, 6 bulan itu terus tapi anaknya nggak bisa. Nah, sekarang aku pengen ngasih tahu sebuah terapi yang aku ketahui ya, jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, terapi yang kita pelajari itu adalah terapi ABA. Terapi ABA itu salah satu terapi perilaku, dan untuk materinya itu sudah dirancang gitu sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, ini aku berikan sebuah kasus ya. Contohnya, anak ini kan dalam proses belajar kan tentunya ada tahapannya ya. Ketika dia misalnya kita ajarin sebelum masuk ke materi akademik, kita biasanya berikan dia materi tentang kemandirian dulu gitu ya, sambil kita selingi terapi perilaku atau terapi bicara. Pokoknya ada terapi-terapi yang kita selipkan tergantung bagaimana penyusunan materinya itu nanti. Nah, yang mau aku sampaikan adalah sebuah tips bagaimana agar anak kita atau murid kita itu bisa cepat menangkap dan mengingat. Jadi teorinya tuh begini, kalau yang kita ketahui waktu yang diperlukan untuk anak terapi agar ia bisa paham itu sebenarnya logikanya berdasarkan teori yang sudah dirumuskan itu 40 jam 1 minggu. Nah, bayangkan 40 jam 1 minggu itu kalau dibagi per hari, anggaplah Sabtu dan Minggu dia istirahat ya, berarti kan Senin sampai Jumat 5 hari. 40 jam bagi 5 berarti 8 jam. Jadi sebenarnya sebuah materi itu akan efektif dan dapat dicerna oleh anak dengan cepat dan mengalami progres yang cepat itu kalau diberikan selama 8 jam dalam 1 hari. Tapi realitanya kan kita nggak bisa dong membuat anak selama 8 jam belajar terus sama kita, ya kan? Dan rata-rata waktu terapi itu cuma ada 1,5 jam, 2 jam, atau ada yang cuma 40 menit. Dan itu belum dikurangi dengan penyesuaian ketika anak baru datang, atau setelah selesai belajar anaknya merasa bosan, belum lagi ditutup dengan ending misalnya merapikan barang, mainan, dan berdoa dan lain sebagainya. Belum lagi kalau anaknya tantrum. Jadi sebenarnya efektivitas belajar anak itu nggak bisa kita bikin 8 jam. Nah, dari sini kita sudah bisa mengacu tentang bagaimana kualitas terapi tersebut, bisa kita lihat hasilnya. Jadi kalau usul dariku berdasarkan pengalaman pribadi ya, jadi ini bukan bisa diberlakukan untuk semua kondisi ya, karena memang kan kita harus lihat kondisinya. Tapi yang baik adalah sebaiknya terapi itu lebih sering dilakukan. Semakin lama waktunya dilakukan akan semakin cepat terlihat hasilnya. Jadi kalau ada jadwal yang diberikan, contoh 1 kali tapi dalam 1 minggu gitu kan, nah itu sepertinya akan kesulitan untuk mengalami progres yang cepat karena anak 1 minggu itu udah melakukan kegiatan lainnya di luar sana, lalu kembali lagi ke terapi, dia harus menyesuaikan lagi, mengingat lagi, recall lagi materi yang baru disampaikan seperti hal yang baru lagi buat dia. Tapi kalau misalnya materi itu diberikan misalnya 3 kali 1 minggu, atau kalau lebih baik setiap hari, itu akan membuat anak lebih mudah mengingat. Kenapa? Karena teorinya materi itu nggak bisa sekali disampaikan langsung diingat oleh anak. Kan anak ini memiliki memori yang yang menumpuk gitu ya. Tapi ada sebuah hukum yang kita tahu, yang sering kita dengar, istilahnya adalah algoritma. Tahu kan kalau algoritma itu contohnya seperti algoritma media sosial. Kalau misalnya kita sering buka sebuah situs contohnya tentang game online gitu di media sosial. Nah, nanti siang atau sore atau kita besoknya kita lihat lagi media sosial, itu kan game online lain pasti akan muncul yang sejenis dengan itu. Kenapa dia muncul? Karena dia merekam jejak
aktivitas kita gitu. Nah, sama dengan materi yang kita sampaikan kepada anak. Kalau misalnya kita hanya lakukan satu kali, misalnya saat lagi terapi, tapi tidak diulangi lagi di rumah, besoknya tidak dilakukan, dan baru dilakukan seminggu kemudian, otomatis itu tidak akan muncul berulang-ulang. Tapi kalau misalnya nih kita punya materi terapi yang diberikan oleh terapis di tempat terapi, lalu diberikan pula tugas di rumah untuk dikerjakan dan diulang kembali oleh orang tua di rumah, lalu itu dilakukan setiap hari. Nah, itu akan lebih mempermudah anak merecall kembali dalam situasi yang berbeda. Contoh seperti ini, dia sedang belajar tentang memahami kata minta kalau mau sesuatu, gitu kan, contoh yang sederhana ya. Kalau dulu dia belum paham, tapi setelah di terapi dia diulang-ulang diajarkan kalau mau sesuatu harus bilang apa, minta, gitu ya. Itu gak usah deh anak kebutuhan khusus, anak normal aja begitu kan. Nah, kita ajarkan dia bilang minta, tapi kita nggak ulangi lagi besoknya gitu loh. Dia tidak akan ingat, dan itu tidak akan otomatis dia lakukan ketika ada situasi lainnya, misalnya di rumah. Karena itu kan situasi yang berbeda kan sama tempat terapi. Bisa jadi di tempat terapi dia bisa, tapi di rumah enggak gitu. Nah, itu kenapa terjadi ya? Karena dia tidak diimplementasikan. Makanya pentingnya apa yang sudah diberikan saat terapi diulang lagi di rumah, diulang lagi di rumah. Dan usul yang kedua adalah sebaiknya materinya dipadatkan dan dibuat cukup efektif dengan memilah-milah apa yang mau kita berikan secara spesifik. Jadi yang utama dulu kita berikan. Jadi targetnya bukan memberikan sebanyak-banyaknya materi, tapi lebih baik pilih 1-2 materi yang mau kita fokuskan, tapi itu dilakukan berulang-ulang. Makanya saat lagi terapi perilaku itu yang kita pelajari ya, itu kita berikan satu siklus, kemudian kita ulangin lagi. Jadi selama 1 kali pertemuan itu kita lakukan 2 kali gitu. Bukan kita berikan 20 materi selesai, enggak, tapi kita berikan 10 materi yang kita ulang, dan itu kita ulangi lagi pertemuan berikutnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya mama papa melihat anak saya kenapa progresnya lambat, mungkin ini bisa dijadikan sebagai masukan bagaimana cara untuk anak kita atau murid kita, misalnya kita sebagai guru atau terapis ya, bisa lebih banyak merecall materi yang sejenis atau yang mirip, tapi itu diulang-ulang setelah anaknya paham dan sudah terbentuk algoritma di skema otaknya, istilahnya dia sudah bisa terapkan dalam segala situasi, maka barulah masuk ke materi baru berikutnya gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah pencerahan. Dan kalau misalnya kondisi anaknya sedang tidak mood, sebaiknya memang tidak usah berikan materi, atau misalnya kita paksakan untuk anak belajar. Jadi kuncinya adalah harus melakukan kegiatan itu dengan senang gitu. Ketika dia fun atau dia senang melakukannya, maka akan lebih mudah dia ingat dan diserap daripada saat kita paksa. Tapi ini lain kasus kalau dalam kondisi kepatuhan, karena ini kan materinya berbeda ya. Ada yang materinya tentang kepatuhan, ada yang materinya tentang fokus, ada yang materinya tentang memahami atau melakukan sesuatu. Nah, itu kan beda konteks gitu. Jadi silakan dijadikan sebagai acuan dan boleh juga di-sharing ke guru atau terapis yang mengajar anak-anak kita, sehingga kemajuan anak-anak kita bisa menjadi lebih baik. Oke? Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sehat and see you.